Dari Khawlah binti Hakim, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, lalu ia berdoa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah, yakni Al-Quran, yang sempurna dan kalimat yang mulia dari keburukan makhluknya. Maka kalau membaca ini, tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya sampai ia beranjak dari tempat itu. Jadi tidak ada yang membuatnya berbahaya atau membuatnya membahayakan dirinya ya. Ketika mengucapkan kalimat ini tidak ada yang membahayakan dirinya sampai ia beranjak dari tempat tersebut ya. Riwayat Muslim. Terus Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Siapa Khawlah binti Hakim? Yakni Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah adalah seorang sahabiah, istri dari Utsman bin Ma'zun radhiyallahu anhu. Panggilannya adalah Ummu Syuraik. Nah, sabda beliau, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, yakni baik misalnya untuk mukim ya, untuk tinggal atau menetap, maupun hanya sementara tinggalnya ya gitu. Jadi kalau mau ke sebuah tempat, nah baca doa ini ya. Ini disunahkan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Atau ke tempat yang mungkin misalnya kita agak ngeri misalnya ya. Berarti kita ucapkan aja nggak apa-apa ya. Gitu untuk berlindung. Atau di pagi hari ya boleh diamalkan sebagai zikir pagi dan petang. Sabda beliau, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, udah deh. Terus tentang kalimat Allah, kalimat Allah menurut Syekh Ibnu Utsaimin berupa kalimat kauniyah, yakni firman Allah di alam semesta ya. Ada yang kalimat kauniyah, ada yang syariah atau Al-Qur'an ya. Adapun misalnya maksud yang sempurna atamah ya, maka karena dua hal, yakni benar pada beritanya dan adil pada hukumnya ya. Jadi kalimat Allah itu benar pada beritanya dan adil pada hukumnya. Nah, ini harus diyakini kebenaran berita Al-Qur'an ya, tentang apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga keadilan dalam Al-Qur'an ya. Nah, sabda beliau, min syarri ma khalaq ya, yakni dari keburukan ciptaannya. Yang demikian adalah karena Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan ya. Namun keburukan itu tidak dapat disandarkan kepada Allah ya. Tapi karena bisa jadi perbuatan makhluknya ya. Mi musibatin fabima kasabat aidikum ya.
karena perbuatan tangan kalian ya. Jadi perbuatan tangan manusia itu bisa menyebabkan kejelekan atau musibah diantaranya ya. Karena dia menciptakan keburukan itu disebabkan suatu hikmah. Ya, ada hikmahnya ya. Sakit ada hikmahnya, musibah ada hikmahnya. Atau kemiskinan itu juga ada hikmahnya ya. Dan karena hikmah itu maka menjadi hal yang baik juga tuh ya. Oleh karenanya kita katakan bahwa keburukan itu bukan pada perbuatan Allah, tapi pada makhluk ciptaannya. Nah, makhluk ciptaan Allah ada 3 keadaan. Yang pertama murni buruk seperti api dan iblis. Nah, itu pasti jelek ya. Yang namanya ciptaan Allah itu ya, yang namanya iblis ya gitu. Ya. Dengan melihat zat diri keduanya gitu ya. Adapun jika melihat kepada hikmah yang karenanya Allah ciptakan mereka ya. Nah, ada kebaikan, ada hikmahnya ya. Kenapa Allah menciptakan iblis ya? Ya supaya kita menghindari yang namanya keburukan ya gitu. Supaya kita menghindari yang namanya kejelekan dari perbuatan-perbuatan iblis ya gitu. Supaya kita mengenal apa itu namanya kesombongan ya. Dan bagaimana menjauhi kesombongan itu ya. Gitu. Supaya kita juga diantaranya tidak berlebih-lebihan ya, tidak berlebih-lebihan dalam ibadah ya, tidak takaluf. Karena iblis itu orang yang dulunya itu taat ya, iblis itu dulunya taat, tapi karena saking sombongnya dan merasa berlebih gitu ya. Nah, kita jangan sampai gitu ya takaluf dalam beribadah karena itu adalah perbuatan setan ya, perbuatan iblis gitu ya. Iya. Nah, itu yang pertama yang pasti buruk ya, yaitu iblis. Kedua, yang murni baik seperti surga dan para rasul ya. Nah, surga dan para rasul itu pasti baik ya. Ketiga, yang di dalamnya terdapat kebaikan dan keburukan, yaitu apa? Manusia ya, kita ya. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Iya. Jadi manusia itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya ya gitu. Karakter orang pasti ada sisi baik, ada sisi buruk ya. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari keburukan yang ada pada dalam apa diri kita juga ya, dan juga kita berlindung dari keburukan diantaranya pada setan ya, dan juga berlindung pada keburukan orang-orang yang senantiasa membahayakan, dan juga jin juga yang membahayakan ya, jin-jin yang kafir gitu ya, yang mereka membahayakan manusia. Seperti contoh ketika Nabi Ayub ya. Ya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam ditiupkan oleh jin tuh ya, sehingga terkena semacam ya kayak virus gitu atau gimana ya. Ya, virus terkena buat dia gitu ya, sehingga ya terkena penyakit gitu ya. 18 tahun ya, itu ditiupkan oleh jin kafir tuh ya, oleh setan. Setan itu mah kan, setan itu sifat ya, setan itu diantaranya juga kepada manusia gitu ya, gitu bisa gitu ya. Kalau manusia berbuat keburukan, berbuat dosa, itu juga ya, ya sudah jadi tersifat setan ya gitu. Kira ada bentuknya setan bulegerna. Hai, bentuk aslinya mah
Bentuk asli jin mah tidak akan bisa kita lihat, Pak. Paling Cuma penyamarannya, berubah ya penyamarannya doang bisa itu. bentuknya mah katanya teh si kucel kayak gitu telinganya tah kayak 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 kijang. Ya Allah alam, Emang pasti iya ya, kijang ya asli. aslinya mah nggak bisa kita lihat. Tapi kalau dia menyamar jadi ular misalnya, jadi ular atau jadi Belum kebuka, ya, udah kebuka mah bisa lihat. Mama kan udah kebuka mata Masya ininya, Allah. mata batinnya. Muka sendiri nggak Hmm. belajar apa-apa. Udah kebuka mah bisa lihat. Kan Ada pusing itu, katanya teh. iya, Pusing katanya si kata pemaman mau lewat aja bangsa yang kayak gitu di jalan teh. Akhirnya apa dilindas we semua. nah, Kayak angin senang. ya mata udah ngelihat jin itu tuh ada itunya, ada mudaratnya gitu. Ada mudaratnya ngelihat jin teh. Emang lupa lihat apa? Malas. Ya, power, ada niat-niat gimana kalau ngelihat jin itu. Nah, terus mana tadi teh, masih surat al-jin ya. Nah, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kalau kita membaca doa yang tadi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh. Surat jin, Pak. Bukan Iya. surat jin kayak kemarin baca surat jin bahasa apa namanya? Oh, sampai ia beranjak dari tempat itu ya. Nah, itu umum ya. Hmm. Ya, ada jin yang laki-laki, ada perempuan. Betina bukan awalnya. Bukan perempuan, perempuannya ke manusia. Betina sama apa? Jantan betina. Jantan, kayak binatang nyebutnya. Nah, namanya jalubikang. Enggak bisa. Mana tuh? Nah, jadi jin itu ya, atau bahaya itu juga tidak dapat ditampakkan ya secara jelas ya. Nah, juga bahaya itu ya tidak nampak ya, bahaya itu tidak nampak. Kadang dari kalangan setan, jin maupun manusia ya. Atau kadang bahaya itu dari hewan, misalnya kan virus kan, ya, virus juga kan itu adalah hewan ya gitu. Ya, virus kan, virus juga ada rezekinya, Pak. Kalau nggak membahayakan ya dia nggak akan bisa hidup betul. Kemarin corona teh Hmm. nyiptain apa enggak masuk ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dan terus ya kita Hmm. Ya corona 2 tahunnya kebayang. cuma kalau dibesar-besarin nanti Ya. cari uang itu mah ada bapak aku juga disuntik aku suntik mati Hmm. ya kalau kan bisa kayak gitu ya keluar dari badannya teh itu masuk ke ruangan itu dia disuntik mati cis gini Oh. padahal itu coba belum nyampai corona belum rujukan corona. Oh, cuman itu aja ya. Iya. Penyakit biasa berarti. namanya teh Yang apa? infeksi paru Oh, infeksi paru-paru. begini lah Oh, ya. langsung begini Hmm. suntik itu teh disuntik mati nyari uang dari bener-bener kemarin teh ya Hmm. rezeki corona kemarin haram banyak lah. Ya itu. Nah, apa yang Nabi jelaskan adalah tepat ya. Tapi hasilnya memang tidak sesuai dengan yang beliau sabdakan. Maka karena adanya penghalang yang menghalanginya memperoleh keutamaan itu. Sama misalnya dalam semua bab syar'i ya.
Terkadang ada orang yang melakukan ini tapi hasilnya tidak gitu ya, tidak. Ada orang yang sungguh-sungguh ya bikin makar, bikin rencana untuk membahayakan seseorang tapi hasilnya kadang-kadang gagal gitu. Nah, ada yang demikian. Karenanya kalau kita senantiasa berdoa, makar atau rencana orang lain yang jelek gak akan bisa membahayakan kita. Nah, ada sebuah contoh misalnya dia membaca surat Al-Fatihah ya pada orang yang sakit kan. Al-Fatihah itu kan sebagai penyembuh juga ya, penawar. Tapi ada orang yang membaca surah Al-Fatihah tapi nggak kunjung sembuh juga gitu. Berarti bukan karena sebabnya, tetapi emang ada penghalang gitu ya. Nah itu ada penghalangnya. Kenapa dia nggak kunjung sembuh? Itu kenapa dibaca Al-Fatihah nggak kunjung sembuh? Padahal emang Al-Fatihah itu obat ya. Karena yang bacanya banyak dosa. Nah bisa jadi itu banyak dosa bisa. Yang jamba yang soleh-soleh. Iya. Banyak dosa kudu introspeksi diri yang bacanya. Jangan nyalahin Al-Fatihahnya. Ya, benar. Iya betul. Nah ini juga pernah dialami oleh Imam Al-Qurtubi ya. Beliau juga melakukan hal itu ya, membaca doa gitu ya, hingga tiba di suatu hari aku lupa membacanya. Beliau masuk ke rumah dan tiba-tiba disengat oleh kalajengking gitu ya, karena lupa ya. Nah di hadis ini Nabi mengajarkan umatnya supaya meminta perlindungan kepada Allah ya. Minta kepada Allah agar terhindar dari mara bahaya ketika singgah di sebuah tempat. Doa yang beliau ajarkan juga sebagai ganti permohonan perlindungan kepada selain Allah yang dilakukan kepada atau oleh kaum musyrikin ya. Jadi orang musyrik mah berlindungnya kepada selain Allah ya. Iya. Makanya kita minta bahkan ketika anak lahir juga kan ada permintaan ya perlindungan agar dilindungi dari setan tuh ya. Di azanan boleh itu. Di azanan ya. Di Syekh Al-Utsaimin ya boleh azan. Bahkan ya kadang lebih utama diazankan ya gitu. Diazankan ketika lahirnya ya. Nah, sekarang kita ke catatan ya. Misalnya kenapa ada bab ini gitu ya. Disebutkan juga berlindung dengan kalimat Allah ya gitu. Nah, maka kalimat Allah itu termasuk sifat-sifat ya. Karena sifat-sifat Allah itu adalah dengan ilmu ya. Di antaranya sifat Allah itu dengan ilmu ya. Sehingga dengan hadis itu maka firman Allah termasuk sifat-sifatnya ya. Allah itu berbicara ya. Allah itu berbicara kan gitu. Itu juga sifat Allah ya. Allah itu mengetahui kan sifat Allah juga ya gitu. Itu sifat Allah ya dan bukan makhluk ya. Karenanya
meminta perlindungan kepada makhluk tidak boleh. Tapi kalau sekiranya kalimat Allah itu adalah makhluk, tentu Nabi tidak menyuruh gitu ya gitu. Maka meminta perlindungan pada kalimat Allah, karena kalimat Allah itu adalah sifat ya. Seperti Allah berbicara, Allah berilmu ya. Allah juga demikian mendengar ya, itu kan sifat ya gitu. Oleh karenanya dalam bersumpah kita boleh menggunakan nama-nama Allah ya gitu. Boleh ya bersumpah. Tapi kalau bersumpah dengan ayat, nah maksudnya ayat-ayat syariah dalam Al-Quran, maka boleh juga ya. Boleh kita bersumpah dengan ayat-ayat dalam Al-Quran ya gitu. Tapi kalau bersumpah dengan misalnya dengan gunung, nah itu nggak boleh itu mah ya. Itu yang kauniyah nggak boleh ya. Bersumpah dengan gunung, dengan lautan, nah, ya bersumpah itu jangan untuk kebohongan tuh, untuk dusta jangan tuh. Apalagi dicanda-candakan tuh. Yang terlarang diantaranya bersumpah untuk ayat yang kauniyah ya, yang kauniyah seperti bersumpah dengan gunung atau dengan hutan misalnya, jangan tuh ya. Nah, jika misalnya dalam hal yang makhluk mampu memenuhinya, seperti misalnya tadi ya, tadi misalnya makhluk itu bisa bikin obat ya, manusia bisa bikin obat, dokter bisa bikin obat, silakan kita minta ya gitu. Kita minta pada dokter obat ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita ya, obat itu ya. Jangan berlebihan obat itu ya. Atau kita ke warung beli obat, ya nggak apa-apa gitu ya gitu. Sebagai wasilah gitu ya. Hanya saja hati kita tidak boleh bergantung pada makhluk ya gitu. Tidak boleh bergantung pada obat, dokter atau profesor ya gitu. Ya. Iya. Tidak boleh. Iya. Jadi rasa harapan kepada makhluk itu tidak boleh ya gitu. Serta menjadikan tempat perlindungannya, itu yang nggak boleh. Nah, kalau meminta pada hal yang tidak disanggupi, misalnya ya, minta kepada orang mati, itu ya, nah, itu contoh, gitu ya. Minta kepada orang mati, nah, itu tidak boleh, gitu ya. Termasuk syirik, gitu ya. Kesimpulan, memohon perlindungan termasuk itu adalah ibadah ya. Memohon pertolongan, perlindungan itu ibadah. Oleh karena itu tidak boleh mengarahkannya pada selain Allah. Kedua, permohonan perlindungan yang syar'i bisa dengan nama Allah ya. Atau kita bisa menyebutkan Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna juga itu sebagai obat ya. Obat yang bisa jadi dengan hal itu Allah menyembuhkan itu juga ya. Menyembuhkan penyakitnya ya gitu dengan Asmaul Husna. Atau dengan nama-namanya Ismul Azam ya, nama-nama yang agung dengan sifat-sifatnya yang mulia. Boleh itu ya. Terus firman Allah bukan makhluk ya. Firman Allah itu bisa berarti sifat Allah juga, diantaranya adalah ilmu Allah ya gitu, bukan makhluk ya. Misalnya seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu adalah sifat Allah ya gitu. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Yaitu bukan makhluk ya. Yaitu adalah diantaranya Al-Qur'an kalamullah gitu ya. Ya.
Al-Quran adalah kalamullah ya. Dan Allah mensyariatkan meminta perlindungan dengan kalimat Allah itu ya. Terus juga keutamaan doa di atas. Tadi udah disebutkan. Yang kelima, bahwa semua makhluk berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Sedikit kita, ini mau jam 2 ya. Untuk bab selanjutnya tentang istighosah ya. Nah, ini istighosah artinya ya. Artinya itu memohon agar penderitaan yang menimpanya itu dihilangkan. Misalnya istighosah meminta hujan, nah itu boleh istighosah ya. Ya, istighosah meminta hujan ya. Bahkan ya boleh-boleh saja sholat istighosah ya gitu. Sunnah itu ya. Sholat istighosah. Nah, perbedaannya kalau istighosah itu dengan doa ya. Kalau istighosah dilakukan atau dia minta karena sesuai apa yang dia derita ya. Jadi kalau istighosah itu permintaan buat orang yang sedang menderita ya, menderita kemiskinan misalnya. Istighosah ya, dia beristighosah, menderita kesulitan, dia beristighosah, boleh itu ya. Minta hujan ya biasanya. Ya minta hujan ya, biasanya itu sholat istighosah itu ada khusus tuh ya. Nah, di tengah lapang. Sholat istighosah, bahkan ada khutbahnya ya, khutbah istighosah ya. Sedangkan doa dilakukan oleh orang yang bisa jadi misalnya doa itu ingin dia minta tambahan, kan itu bisa ya gitu. Atau dia memang sedang menderita juga, dia juga bisa berdoa ya gitu. Atau minta tambahan rezeki, yaitu dia juga bisa berdoa ya. Jadi ya, terkadang juga doa itu dia meminta karena dia juga mendapatkan nikmat, misalnya nikmat hidayah iman Islam. Nah, dia juga ditambahkan supaya ingin dirinya itu dikuatkan dalam iman Islam itu, tidak disesatkan gitu ya gitu. Nah, itu berdoa gitu ya. Itu kalimat-kalimat doa yang harus senantiasa di istiqomahkan ya gitu, di konsisten ya gitu, didawamkan oleh kita ya. Nah, demikian nanti kita akan jelaskan tentang surah Yunus ayat 106 ya. Nah, yang menjelaskan tentang istighosah. Itu saja dahulu. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.